Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Aziz. Pak Aziz terlebih dahulu akan mengajak anak-anak sekalian untuk senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, marilah kita memperbanyak amal ibadah, ya. Sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Syukur ditambah sholat duha. Kalian sudah kelas 6, ya. 6 paling tidak 6 sholat itu harus tetap terjaga. 5 sholat fardu dan 1 sholat duha, ya. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Aziz akan menyampaikan materi tentang isi kandungan surat Al-Infitar. Tapi sebelum Pak Aziz menjelaskan isi kandungannya, ya, Pak Aziz akan mengenalkan terlebih dahulu tentang surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar itu nama suratnya diambil dari bunyi ayat yang pertama, idzas samaa'u fatarat, itu kemudian menjadi nama surat Al-Infitar yang mempunyai arti terbelah. Surat ini tergolong surat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa surat-surat yang di situ banyak menerangkan tentang akidah itu kebanyakan diturunkan di Mekah. Surat ini diturunkan setelah surat An-Nazi'at, walaupun urutannya ketika kita lihat di Al-Quran letaknya tidak setelah surat An-Nazi'at, dan itu adalah hal yang biasa karena urutan dalam Al-Quran itu tidak disesuaikan dengan kapan surat tersebut diturunkan, ya. Oke, terdiri dari 19 ayat. Oke, sudah paham ya? Sudah mengenal tentang surat Al-Infitar? Kalau sudah, Pak Aziz akan melanjutkan tentang menjelaskan tentang isi kandungan dari surah Al-Infitar. Ya. Poin yang pertama, ya, yaitu bahwa surat Al-Infitar itu menjelaskan tentang kejadian hari kiamat, ya, bahwa kiamat pasti akan terjadi. Di sini di dalam surat Al-Infitar Allah menggambarkan kejadian kiamat itu dengan peristiwa idzas samaa'u fatarat, langit terbelah. Nanti langit terbelah, angkasa itu terbelah, ya. Angkasa akan terbelah, terjadi benturan antar planet, ya. Wa idzal kawakibun tasarat, bintang-bintang akan berjatuhan, bertabrakan, terus kemudian berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, wa idzal biharu fujirat, ya. Dan lautan akan meluap, ya, terjadi tsunami besar, ya. Terus wa idzal quburu bu'sirat, setelah kejadian hari kiamat kemudian kuburan, ya, manusia yang sudah lama berada di alam kubur, yang sudah dikubur, itu akan dibongkar kembali dan dibangkitkan kembali. Itu gambaran tentang peristiwa hari kiamat berdasarkan surat Al-Infitar. Terus poin yang kedua tentang isi kandungan surat Al-Infitar, di situ Allah menjelaskan bahwa Allah itu telah menciptakan kita semua manusia itu dalam keadaan yang sangat sempurna, ya. Sebagaimana dalam ayat ke-5, ya, di situ dijelaskan ayat ke-6, ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah?
alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia yang telah menciptakan kamu dan menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Ya. Mata ada dua. Coba kalau mata satu, kamu bisa bayangkan matanya cuma satu. Hidung, mulut itu kalau dibelah tengah-tengah, itu hampir semuanya ada. Ya. Kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri. Ya, sama. Ya. Nah, itu sangat sempurna dan makhluk yang paling sempurna susunannya adalah manusia. Ya. Jadi kamu harus bangga diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling sempurna. Nah, cara bangganya, bersyukurnya dengan apa? Jangan mendurhakai Allah. Tidak boleh kita durhaka kepada Allah. Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, di situ Allah juga menjelaskan wa inna 'alaikum lahafizin. Allah itu menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengawasi dan mencatat setiap amal perbuatan kita semua. Malaikat tersebut dikenal dengan kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatanmu. Nah, ini kalau berdasarkan nama-nama malaikat, ini yang dimaksud adalah malaikat raqib dan atid. Raqib itu yang mencatat amal baik, atid yang mencatat amal buruk. Ya. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan itu tidak akan lepas dari catatan raqib dan atid. Oleh karena itu kita harus bagaimana ya? Harus berhati-hati dalam bertindak. Ya. Harus berhati-hati dalam berbicara. Ya. Jangan sampai kita melakukan dosa atau keburukan-keburukan, sehingga nanti ketika di akhirat, ketika kita menemui catatan amal kita, isinya hanya keburukan-keburukan. Ya. Jadi mari kita perbanyak amal-amal kebaikan. Oke, besok, ya ini poin keempat ya, besok di akhirat itu cuma ada dua tempat bagi kita, yaitu surga dan neraka. Surga itu untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Innal abrara lafi naim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat baik itu sungguh akan dimasukkan ke dalam surga. Naim, yaitu nama dari surga, artinya yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Kira-kira adik-adik pengen nggak masuk surga nih? Kalau pengen masuk surga, syaratnya tadi harus memperbanyak amal kebaikan. Sholat 5 waktu jangan sampai terbengkalai. Ya, syukur ditambah sholat duha, syukur-syukur lagi sholat malam, tadarusnya. Nah, di situ Pak Aziz sudah memberikan tugas ya kepada anak-anak sekalian ya untuk mencatat ya sholatnya, tadarusnya, ngajinya, hafalannya setiap hari. Silakan kalian isi dan nanti itu setiap 2 minggu kalian kumpulkan. Kemudian ya yang terakhir yang pertama tadi surga, yang kedua neraka. Siapa yang akan masuk neraka? Di sini dalam surat Al-Infitar dijelaskan wa innal fujjara lafi jahim. Ya, fujar. Ya. Fujar itu siapa sih yang dinamakan dengan fujar? Ya. Fujar itu adalah orang yang
durhaka, yang sering berbuat dosa, itu fujar namanya, ya, sering melampaui batas, sering berbuat maksiat. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke neraka jahim, ya. Wa innal fujjara lafi jahim, ya. Lah besok, ini poin kelima, ketika kita di akhirat itu sudah tidak ada yang bisa menolong lagi kecuali amal-amal kita ketika di dunia. Beda kalau ketika di dunia maunya kita jatuh ada yang nolong. Nah, kalau besok di akhirat, nah, itu tergantung amal kita ketika di dunia, ya. Ya, ketika kita sudah banyak berbuat dosa, segeralah minta ampun dan kemudian kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin itu saja sekilas tentang isi kandungan surat Al-Infitar, ya. Selamat belajar, jangan lupa sholatnya, ya. Dari Pak Aziz cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.